para sahabat yang terkasih, dunia ramalan saat ini lagi naik daun. Saat Indonesia berusaha menurunkan persentase jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19. Dunia ramalan saat ini juga lagi naik daun saat Ibu Pertiwi meratapi aneka musibah demi musibah yang datang silih berganti. Dunia ramalan naik daun ketika apa yang diramalkan oleh Mbak Yu menjadi kenyataan. Sebab sebelumnya Mbak Yu telah meramalkan bahwa di tahun 2021 akan terjadi insiden pesawat. Dan itu telah terjadi dan terbukti dengan insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dia juga meramalkan akan terjadi bencana alam. Dan itu juga sudah dan sedang terjadi di beberapa tempat. Dia juga meramalkan akan terjadi sebuah situasi politik yang memanas dan bahkan sampai pada tahap adanya pergantian presiden. Kita sendiri tidak tahu apa motivasi Mbak Yu mengungkapkan ramalannya ke publik, atau dalam bahasa Yesus, apa yang kamu cari. Disadari atau tidak, kegembiraan terbesar dari seorang peramal adalah ketika apa yang diramalkannya itu menjadi kenyataan. Itulah yang dicari oleh seorang peramal, selain popularitas, pujian, uang, dan lain-lain. Sebab dengan pembuktian itulah status seorang peramal semakin kuat dan dipercaya. Dan kalau hal itu terus dipelihara, maka sangat berbahaya untuk kehidupan berbangsa kita. Sebab kita hidup di bawah bayang-bayang dua situasi ekstrim, yaitu ketakutan dan harapan yang semu. Bayang-bayang ketakutan ini muncul seperti teror ketika yang diramalkan adalah sesuatu yang buruk. Kita bisa saja enggan bergerak ke masa depan, dan itulah yang membuat kita selalu gelisah di masa sekarang. Kita dapat saja kehilangan semangat juang, tidak percaya diri, bahkan kehilangan harapan. Kita juga diantar pada kegembiraan yang terlalu dini ketika yang diramalkan itu adalah sesuatu yang baik. Kita bisa saja membiarkan masa sekarang berlalu begitu saja dan hanya menaruh harapan semu di masa depan, bahkan membuat orang malas berpikir dan juga malas bekerja. Singkat kata, bangsa yang dipenuhi oleh peramal dapat membuat Anda dan saya tidak sungguh-sungguh hidup di masa sekarang. Kita tidak menikmati masa sekarang sebagai rahmat yang mesti disyukuri dan diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Bangsa kita saat ini butuh doa, bukan ramalan. Bangsa kita butuh support, bukan kalimat yang menimbulkan ketakutan. Bangsa kita butuh orang yang berani bersikap menyelesaikan masalah, bukan orang yang menghadirkan masalah demi masalah dalam ramalan. Selain Mbak Yu, kita orang Katolik juga seringkali gemar meramal. Bahkan kita juga senang memberi diri diramal, bahkan mencari-cari peramal untuk membuka tabir masa depan. Media yang digunakan dalam meramal juga banyak sekali. Mulai dari darah hewan, urat pada hewan korban, telapak tangan, kartu tarot, bahkan sampai menggunakan ampas kopi dan masih banyak yang lain. Nah, orang Manggarai di Flores biasanya menyebut cara meramal dengan media ampas kopi ini dengan sebutan toto kopi. Toto kopi ini adalah sebuah cara unik dalam meramal dengan melihat pola ampas kopi yang menggurat pada sisi samping gelas. Sementara kartu tarot itu sejumlah kartu memuat lambang-lambang gambar yang mewakili unsur api, air, udara, tanah, dan kekuatan spirit alam semesta, serta digunakan untuk meramal nasib. Jadi tujuannya macam-macam, mulai dari meramal jodoh, bisnis, politik, pekerjaan, kesehatan, sampai pada meramal angka togel yang bakal keluar. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana pandangan gereja Katolik terkait aneka ramalan atau terkait ramalan? Katekismus Gereja Katolik nomor 2116 mengajarkan begini: segala macam ramalan harus ditolak, mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah atau tindakan-tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan, seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan.
Katekismus juga mencatat bahwa di balik horoskop, astrologi, membaca tangan, penafsiran pratanda dan orakel, paranormal dan menanyai medium, terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah, dan akhirnya atas manusia. Demikian pula keinginan menarik perhatian kekuatan-kekuatan gaib. Ini bertentangan dengan penghormatan dalam rasa takwa yang penuh kasih yang hanya kita berikan kepada Allah. Jadi ramalan ditolak karena yang pertama menggunakan kuasa setan, roh jahat, arwah. Jadi kuasa yang digunakan bukan berasal dari Allah. Dan yang kedua, terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah, dan akhirnya atas manusia. Padahal dalam iman Katolik, yang berkuasa atas waktu, sejarah, dan atas manusia hanyalah Allah. Makanya dalam kitab Ulangan bab 18 ayat 10-12 Allah mengatakan begini. Di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, maupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Orang Katolik seharusnya hanya percaya bahwa hanya Tuhanlah sang perancang agung kehidupan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita atas dasar cinta, serta bermuara kepada keselamatan abadi bersamanya. Makanya dalam kitab Daniel bab 2 ayat 22 tertulis begini. Dialah atau Allah lah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Bahkan Yesus selalu memotivasi kita agar memiliki harapan dalam iman akan kasih Allah dalam seluruh dimensi waktu, baik itu masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan. Sebab itu, kata Yesus dalam Matius bab 6 ayat 34, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus meminta kita untuk menikmati masa sekarang sebagai berkat. Sebab kekhawatiran kita akan masa depan tidak dapat membantu kita hidup bahagia di masa sekarang. Dalam konteks ini, segala ramalan yang membuat kita tidak sungguh-sungguh hidup di masa sekarang mesti ditolak. Itulah bentuk kerendahan hati kita sebagai umat Katolik. Santa Teresia dari Kalkuta juga meminta Anda dan saya untuk menghindari rasa ingin tahu. Ya, rasa ingin tahu kepada hal-hal yang sia-sia yang dapat membawa kita kepada dosa, termasuk mempercayakan diri pada ramalan-ramalan. Paus Fransiskus juga mengkritik sikap hidup orang Kristiani yang beralih kepada ramalan, membaca psikis, dan mempercayakan ramalan kartu tarot. Paus katakan, bagaimana mungkin jika Anda percaya kepada Yesus Kristus, Anda pergi ke tukang sihir dan peramal? Tukang sihir bukanlah Kristen. Hal-hal yang dilakukan untuk meramal masa depan atau meramal banyak hal atau mengubah situasi dalam hidup bukanlah Kristen. Paus Fransiskus meminta Anda dan juga saya untuk banyak berdoa dan percaya kepada Tuhan. Rahmat Kristus dapat memberikan Anda segalanya, kata Paus Fransiskus. Maka benar kata-kata Yesus dalam Matius bab 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Fokus hidup Anda dan saya adalah kerajaan Allah. Bukan sibuk membuka tabir masa depan dalam aneka bentuk ramalan. Fokus hidup kita adalah bersatu dengan Yesus sebagai pokok anggur yang membuat kita selalu hidup dan menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup ini.
Bukan memisahkan diri dari Yesus, percaya kepada setan, percaya kepada roh jahat, percaya kepada arwah-arwah untuk berkuasa atas waktu. Peramal dan ramalannya hanyalah ranting kering dengan buah yang sudah busuk dan layak dibakar dan dibuang. Maka gereja mengajak para peramal dan penggemar ramalan untuk bertobat, sehingga dapat kembali kepada Yesus sebagai ranting anggur yang segar, sehingga menghasilkan buah-buah kebaikan. Kepada orang yang mau mengikuti Yesus, Yesus selalu bertanya, "Apa yang kamu cari?" Baiklah kalau kita selalu menjawab, yang kami cari pertama-tama bukanlah harta, bukanlah ketenaran, bukanlah uang, maupun pengetahuan akan masa depan dalam aneka ramalan. Kami hanya mau tinggal bersamamu sampai kapanpun juga. Tuhan memberkati kita semua.